Oke, dan ini adalah hingga akhirnya satu kali nyaman sharing. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita menuju ke arah Gubuk Petilasan Prabu Brawijaya 5. Setelah tadi menggali informasi sama salah satu warga yang kebetulan masih bertani di sini, ya katanya ini adalah jalur menuju ke tempat tersebut. Tadi kita tahunya kan lurus saja, ternyata nyampe Curug. Nah, oke, karena kita sudah diberi arah untuk menuju ke tempat tujuan, langsung saja kita ke situ untuk mengeksplor ada apa aja di situ. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kami. Nah, oke teman-teman, nah inilah jalan setapak untuk menuju ke Petilasan Prabu Brawijaya 5. Mungkin sedikit info ya, ini kita berada di Dukuh Ngelak. Kita mau menuju ke petilasan yang ada gubuknya. Tempat pertapaan Prabu Brawijaya 5. Nah, Prabu Brawijaya 5 itu adalah raja terakhir Majapahit, karena setelah Prabu Brawijaya kerajaan Majapahit sudah runtuh. Nah, terus kerajaan-kerajaan penerusnya yang diteruskan oleh keturunan-keturunannya adalah kerajaan yang sudah bercorak Islam. Teman-teman bisa lihat, ini memang kesannya itu ini apa, bangunan-bangunan yang syarat akan nilai sejarah. Mungkin kalau teman-teman pergi ke tempat-tempat sejarah akan menemukan kesan-kesan bangunan seperti ini ya. Ini identik dengan batu karena infrastruktur bangunan pada zaman itu emang didominasi dengan menggunakan batu, entah itu bangunan istana, entah itu bangunan jalan, makam dan lain sebagainya, itu memang didominasi dengan menggunakan batu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, sebelum kita menuju ke situ, kita lihat dulu dari sini ya. Ada sedikit informasi tentang siapa aja yang ada di dalam makam tersebut. Maksudnya di dalam gubuk tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan ini adalah pelatarannya ya. Lewat sini mas. Subhanallah. Oke, oke teman-teman, ya inilah petilasan
yang diyakini sebagai tempat pertapaan Prabu Brawijaya V. Nah, seperti biasa, yang namanya sejarah itu banyak sekali versi-versinya ya. Kalau kita lihat dari sejarah yang beredar di sekolahan dan sejarah-sejarah nasional, Prabu Brawijaya itu kan di kerajaan Majapahit ya. Majapahit itu pusat kerajaannya kan ada di Mojokerto sana, ya kan. Nah, kok kenapa salah pertapaan Prabu Brawijaya V yang notabene adalah raja kelima, Raja Majapahit, kok bisa ke sini? Nah, kita juga nggak tahu tentang masalah itu. Yang jelas orang-orang zaman dulu itu punya apa ya, istilahnya punya kesaktian yang mungkin nggak bisa dijangkau dengan akal manusia di masa kini. Mungkin salah satunya ada warga sekitar sini yang pernah melihat sosok beliau bertapa di sini, karena memang yang namanya raja itu harus sakti mandraguna. Salah satu cara untuk mendapatkan kesaktiannya adalah dengan cara bertapa. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat, ini selain ditulis Prabu Brawijaya, ada Syekh Syarifuddin, ada Ki Giring, ada Nyi Wiring Kuning. Nah, Prabu Brawijaya sendiri itu bukan seorang muslim ya, tapi kalau ada kata Syekh, Daki itu biasanya sudah masuk ke ranah kerajaan Islam, karena Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu, dan keturunannya itu sudah memeluk agama Islam. Siapa aja keturunannya? Beberapa keturunannya menjadi salah satu, bukan salah satu ya, ada beberapa sumber yang saya dapatkan. Salah satunya adalah Arya Penangsang ya, raja kelima kerajaan Demak Bintoro. Terus ada Sunan Prawoto juga, raja keempatnya. Terus juga ada adiknya Sunan Prawoto yang namanya Ratu Kalinyamat. Nah, itu sudah masuk ke kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa adalah kerajaan Demak Bintoro. Nah, raja-rajanya adalah yang salah satu, iya, ada beberapa keturunan dari Brawijaya V yang menjadi raja, yaitu Arya Penangsang itu ya. Arya Penangsang itu putra dari Raden Kikin ya, yang menjadi raja dengan setelah membunuh Sunan Prawoto ya. Sunan Prawoto dibunuh sama Arya Penangsang, yang mana Sunan Prawoto itu adalah kakak dari Ratu Kalinyamat. Hingga akhirnya Ratu Kalinyamat kecewa dengan Arya Penangsang, datanglah ke kerajaan Pajang menemui Sultan Hadiwijaya di Diningrat, atau yang kita sebut dengan istilah Raja Katingkir ya, itu di kerajaan Kesultanan Pajang ya. Hingga akhirnya pada akhirnya si Arya Penangsang itu bisa dikalahkan oleh Jaka Tingkir dan teman-temannya. Salah satu yang paling terkenal adalah Sutawijaya, dan Sutawijaya atau Kanembahan Senopati itu atas instruksi dari adiknya, yaitu Ratu Kalinyamat. Nah, itu adalah sepenggal sejarah tentang Prabu Brawijaya ya. Kalau kita ceritakan mungkin akan sangat panjang sekali, karena tujuan kita ke sini hanya sekedar ingin tahu salah satu tempat yang diyakini sebagai tempat pertapaan Prabu Brawijaya. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi, dan karena kita ingin tahu ada apa aja. Bisa dibuka kah? Kena. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini saya pernah tahu filosofinya ini, Mas. Kenapa hanya sebelah bawah aja? Tahu alasannya apa? Karena siapapun yang pingin sowan pada beliau harus menundukkan kepala. Oke, kita masuk. Tapi jangan lupa kita harus tetap ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, masjidnya. Waalaikumsalam.
seperti ini kalau dilihat dari bangunannya ya ini kayaknya baru direnovasi atau baru dibangun. Nah, sebenarnya mungkin yang tempat pertapaannya itu adalah batu yang di bawah ini, karena bertapa ya, dan mungkin yang paling uh, masuk akal ketika dijadikan tempat pertapaan ya batu ini. Biasanya kan orang-orang zaman dulu itu meditasi ya kan, meditasi di batu-batu seperti ini, seperti kalau ke teman-teman ke Parangkusumo yang ada di Jogja itu ya, Puri Parangkusumo itu ada dua batu yang diyakini sebagai tempat duduknya Danang Sutawijaya sama Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini juga ini adalah mungkin batu yang diyakini sebagai tempat pertapaan Prabu Brawijaya. Teman-teman, ini bahasa Jawa ini bacanya no, dan di sini adalah to. Saya kurang tahu ini maksudnya apa ya, cuman hanya kita saja ditulis no to ya, nggak tahu ini pasti, saya yakin pasti ada filosofinya. Nata ini o ho ya ho itu ini sama kayak itu. Apa nih tulisannya? Makmuri Sudro jejering Andito Nagawe Makmuri Sudro. Nah, ini juga ada beberapa makam di sini. Mungkin kalau ini yang menurut info yang ada di depan yang tadi kita baca, ini adalah makam Syekh siapa tadi lupa. Nah, ini mungkin kalau Syekh ya sudah Islam ya. Nah, ini situasi yang ada di dalam gubuk pertapaan Prabu Brawijaya V. Nah, kita sebagai keturunannya ya, walau bagaimanapun mereka adalah para leluhur kita yang mungkin menjadi bagian dari sejarah tegaknya Nusantara ya. Karena walau bagaimanapun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu juga menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Nah, kalau kita flashback lagi lebih jauh, Majapahit itu adalah kerajaan di Nusantara yang paling kuat, yang paling susah untuk ditaklukkan, apalagi di masa Raja Hayam Wuruk yang patihnya itu adalah Patih Gajah Mada yang sangat terkenal. Itu semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tuh bisa ditaklukkan, bahkan sampai ke Thailand dan Filipina. Ada satu yang waktu itu belum bisa ditaklukkan sama Gajah Mada, yaitu kerajaan Pajajaran, yang waktu itu rajanya Raja Linggabuana ya. Raja Linggabuana waktu itu belum bisa ditaklukkan, hingga akhirnya Patih Gajah Mada itu kayak semacam membuat siasat untuk membujuk Hayam Wuruk memperistri putri dari Raja Linggabuana yang namanya Dyah Pitaloka Citra Resmi. Waktu itu memberikan undangan ke Pajajaran, hingga Pajajaran memenuhi undangan sampai ke Majapahit. Nah, waktu itu yang awalnya diyakini sebagai silaturahim lah kalau kita itu, karena niat Hayam Wuruk itu ingin melamar Dyah Citra Resmi, Dyah Pitaloka Citra Resmi, tapi dari Gajah Mada itu adalah sebuah penaklukan, hingga akhirnya terjadilah perang karena Raja Linggabuana nggak terima kalau itu adalah dikatakan penaklukan ya. Jadi terjadilah perang nggak seimbang antara Majapahit sama Pajajaran, yang kita tahu perang itu namanya perang Bubat ya. Perang Bubat itu ya sebenarnya ya gesekan yang terjadi di lapangan Bubat, tapi dalam sejarah dituliskan itu sebuah perang katanya. Nah, cuman ya Linggabuana waktu itu sampai wafat ya Dyah Pitaloka karena nggak mau diperistri sama Hayam Wuruk, hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri demi menjaga martabat
kerajaan Pajajaran, hingga akhirnya keturunan sampai setelah Raja Linggabwana wafat dinamakan Silih ya. Dan di situ ada tambah lagi Siliwangi yang artinya berarti keturunan yang harum. Kalau itu dibeberkan lagi kan lebih panjang lagi karena kita nggak di segmen sejarah ya, karena kita hanya cuma mengeksplor saja apa yang bisa dilihat di tempat ini. Ya sebenarnya ini adalah tempat yang menjadi apa ya, tujuan kita ya, karena kita penasaran pengen menuju ke tempat ini. Nah, ini salah satu tujuan kita. Nah, beberapa tujuannya memang karena kita pengen mengeksplor alam yang ada di Ngelak aja sih, karena kita sering lihat di sosmed itu dukuh ini sangat bagus sekali, dan sekalian aja kita mampir ke tempat ini ya, karena ini syarat akan sejarah dan kita sebagai penerus dari para leluhur kita di sini untuk selalu menjaga kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini agar alam ini tetap selaras. Kita sudah mengeksplor ada apa aja sih di dalam petilasan Prabu Brawijaya V. Ternyata tadi kita saksikan bareng ya, ada beberapa makam juga. Nah, kenapa sih, mungkin kita bertanya ya, kenapa sih kebanyakan para wali ataupun orang-orang yang mungkin punya aji linuwe zaman dulu itu suka menyendiri di tempat tinggi ini? Ya karena apa? Tempat yang tinggi itu adalah tempat yang mungkin diyakini adalah tempat yang nyaman untuk bermeditasi, nyaman untuk semedi, jadi nggak terganggu dengan hiruk pikuk masyarakat yang ada di bawah. Dan saya pribadi ini juga senang sekali ke tempat-tempat yang bisa dibilang itu ya kayak bukit, kayak gunung itu. Karena apa? Tempatnya itu sangat damai, nyaman, nggak ada bising sama sekali. Nah, tempat-tempat inilah yang dijadikan oleh para leluhur kita untuk mungkin berkonsentrasi agar terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Ya, karena walau bagaimanapun dalam kepercayaan apapun, semuanya meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakan ya. Dan kita sebagai hambanya, gimana caranya agar kita tetap berkomunikasi, berinteraksi dengan Sang Pencipta alam ini. Nah, di tempat yang tinggi ini mungkin diyakini adalah tempat favorit para orang-orang yang mungkin bisa dibilang itu adalah orang-orang spesial atau orang host. Orang-orang yang seperti itu cenderung mencari tempat yang sunyi ya. Salah satunya adalah di gunung atau bukit seperti ini. Ini vibe-nya itu terasa berbeda ya daripada tempat-tempat yang ada di bawah. Bedanya seperti apa? Bedanya itu kita bisa melihat pesona alam yang membuat kita takjub akan kebesarannya, dan kita bisa bertafakur dan kita bisa menganggap diri kita itu kecil sekali di hadapan Sang Maha Pencipta alam. Oke, terakhir dari kami. Nah, ini pesan alam ya. Ketika ada alam bergejolak, ingat, alam tidak akan pernah salah. Kitalah yang harus selaras dengan hukumnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya, tetap di channel Alam Selaras.